Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam kebajikan. Sugeng Rahayu. Rahayu, Rahayu, Rahayu. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang ciri-ciri orang yang didampingi oleh khodam orang-orang suci ataupun khodam para wali-wali Allah. Dan sosok yang menjadi pendamping dan termasuk orang-orang suci atau para wali itu, kalau memperhatikan wujudnya, ini bisa berupa orang dengan jubah putih dengan memakai sorban. Ada juga yang memakai kopiah dengan sorban hijau. Terkadang ada juga yang menampakkan wujudnya atau sosoknya dengan baju hitam, kemudian memakai belangkon. Dan ciri-ciri orang yang didampingi khodam orang-orang suci ataupun para waliullah, yang pertama adalah orangnya cenderung rajin beribadah. Pertama adalah orangnya cenderung rajin beribadah. Ciri yang pertama ini adalah orang yang rajin beribadah, padahal sebenarnya dulunya sebelum didampingi oleh khodam para wali ini, orangnya pun biasa-biasa saja. Kalaupun dibilang ibadahnya pun terkadang bolong-bolong, atau bisa dikatakan orangnya itu dalam beribadah ya umum-umum saja, wajar-wajar saja. Namun setelah didampingi oleh khodam orang-orang suci ataupun khodam para wali ini, orangnya pun menjadi lebih rajin untuk beribadah. Kemudian yang menyolok dan kelihatan selanjutnya adalah orangnya itu sering bermimpi diberikan amalan-amalan suci, atau bisa dikatakan diberi mantra-mantra suci dalam mimpinya. Dan apa yang ada dalam mimpinya itu tadi sering ditemui oleh sosok-sosok seperti layaknya para wali. Dan dari sisi berpakaiannya pun seperti zaman dulu. Jadi gambaran dari mimpi tersebut ditemui orang seperti wali-wali zaman dahulu. Pakaiannya ada yang memakai jubah, ada yang memakai sorban, ada juga yang memakai kopiah. Hal semacam itu di dalam mimpinya tersebut juga sering diberi nasihat-nasihat tentang kehidupan, dan juga sering diberi nasihat-nasihat ketika terjadi persoalan dalam hidupnya. Kemudian yang nomor selanjutnya adalah perilaku sehari-harinya menyenangkan orang lain. Ini juga sangat kelihatan dari dalam jiwanya. Kemudian berperilaku dan bertindak menyenangkan orang lain. Ciri yang nomor 4 adalah orang yang didampingi oleh khodam para wali dan juga orang-orang suci itu cenderung orangnya suka menolong ataupun membantu orang lain yang tentunya membutuhkan pertolongan, atau suka membantu orang lain yang dalam keadaan susah. Kemudian ciri yang nomor 5 adalah tutur katanya itu selalu penuh dengan makna. Bisa dikatakan bahwa tutur katanya itu selalu berupa nasihat-nasihat kebaikan untuk orang lain. Juga sangat kelihatan sekali ciri ini. Kemudian ciri yang selanjutnya adalah ciri yang nomor 6, yakni orangnya itu bijaksana sekali. Jadi dalam memecahkan persoalan yang terjadi dalam dirinya sendiri, keluarganya ataupun orang lain, cenderung orangnya sangat bijaksana. Di samping bijaksana, orangnya juga sangat berwibawa dan juga sangat karismatik. Kemudian yang nomor 7 cirinya adalah orangnya suka dengan kesederhanaan. Jadi ciri ini terlihat bahwa orangnya tidak suka bermewah-mewah. Kalau orang yang didampingi khodam suci para wali ini ataupun orang-orang suci, meskipun sebenarnya orang tersebut itu harta bendanya melimpah,
atau bisa dikatakan sugih bondo, tetapi dalam kesehariannya selalu menampakkan kesederhanaan. Ciri yang sangat mencolok untuk orang-orang yang didampingi khodam para wali ini juga sebagai gambaran perilaku para wali-wali terdahulu atau orang-orang suci terdahulu. Kemudian ciri yang nomor 8 adalah ketika orang ataupun seseorang didampingi oleh pendamping khodam orang-orang suci ataupun khodam para wali, cenderung wajahnya itu teguh, memberikan pancaran penuh kedamaian. Jadi kalaupun orang memandang wajah orang tersebut, maka selalu akan disenangi dan akan merasa hormat, kemudian merasa segan, pun merasa terayomi, karena memang wajahnya itu sangatlah teduh. Teduh seperti bersinar dan berseri. Berseri ini cenderung wajahnya sangat teduh kalau orang yang ada di dekatnya melihat wajahnya. Kalaupun ada orang lain yang dekat dengan orang yang didampingi oleh khodam para wali, akan merasa betah dan merasa sangat nyaman, dan dirinya pun akan merasa tentram. Kemudian ciri yang selanjutnya adalah ciri yang nomor 9, yakni orang tersebut itu cenderung jarang sekali marah. Ya, memang inilah salah satu ciri yang ada pada orang tersebut. Jadi kalau memiliki sifat yang demikian, secara otomatis kita bisa melihat bahwa benarlah orang tersebut didampingi oleh orang-orang suci ataupun para wali. Ciri yang 9 ini menampakkan bahwa orangnya itu memang jarang sekali marah. Biasanya orang tersebut lebih suka tersenyum, walaupun toh kadang orang itu sering diejek, difitnah, atau mungkin dimaki-maki. Biasanya orang tersebut hanya membalas dengan senyum-senyum saja. Kalau ada orang yang didampingi oleh khodam orang suci ataupun orang para wali, dia tidak akan membalas. Biasanya tersenyum dan tidak akan marah. Nah, kemudian kita juga perlu mengetahui bagaimana ciri yang nomor 10. Adalah orang tersebut mempunyai daya pikat ataupun daya penyembuhan secara otomatis dari diri orang tersebut yang didampingi khodam para wali, mempunyai daya sembuh yang luar biasa. Walaupun sebetulnya orang tersebut tidak pernah belajar tentang pengobatan, tetapi memang energi daripada khodam para wali dan juga khodam orang-orang suci inilah yang membimbing orang tersebut dan juga telah menyatu energinya kepada orang tersebut atau memberi energi kepada orang tersebut sehingga menjadi orang yang bisa menyembuhkan atau mempunyai daya sembuh yang luar biasa. Ciri yang 11 adalah orang-orang yang didampingi khodam, orang-orang suci ataupun para wali mempunyai daya pengasihan yang luar biasa. Bisa dikatakan orang tersebut mempunyai daya pengasih tingkat tinggi. Makanya tidak heran orang-orang itu akan suka kepadanya. Jika memandang wajahnya saja sudah senang dan merasa teduh. Dan orang-orang yang benci kepadanya ketika berhadapan dengan orang tersebut pun akan menjadi luluh hatinya. Akan menjadi senang, akhirnya terjadi suka. Itulah 11 tanda-tanda ataupun ciri-ciri orang yang didampingi oleh khodam orang-orang suci ataupun para wali Allah. Monggo panjenengan cek sendiri. Panjenengan mungkin saja menjadi salah satu bagian darinya. Dan mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa.